Jules berpartisipasi dalam misi luar angkasa ke Mars. Kapten memberinya tugas untuk mendekorasi pesawat ruang angkasa. Tulislah sesuatu di dinding yang membuat orang sedih saat dibaca di saat senang dan juga membuat orang bahagia saat dibaca di saat sedih. Butuh beberapa saat, tapi Jules berhasil melakukannya. Apa yang dia tulis? Tidak ada yang bertahan selamanya. Ini dia, Jules dan rekan-rekan astronot lainnya memasuki pesawat ruang angkasa dan mengambil tempat duduk mereka. Sebelum peluncuran, Jules harus mengurus satu hal terakhir. Ia ada di bawahmu ketika masih utuh. Ia akan bergeser ke atas jika kamu menghapus huruf pertama. Ia akan di sekelilingmu jika kamu juga menghapus huruf kedua. Apa itu? Chair alias kursi. Saatnya memulai misi. Kapten harus memasukkan kata sandi rahasia 4 digit untuk meluncurkan pesawat luar angkasa. Dia menulis sedikit petunjuk di lengannya dalam bahasa rahasia. Bisakah kamu memecahkan kodenya? Yang perlu kita lakukan adalah menghitung jumlah perpotongan antar garis. Dan kodenya adalah 2, 5, 4, 8. Jules memasuki sebuah ruangan dengan 4 kapsul tidur yang serupa. Dia harus membangunkan rekan astronotnya, Josh. Tapi dia tidak tahu di mana Josh berada. Ada 4 orang yang sedang tidur di dalam kapsul-kapsul ini. Josh, Astrid si fisikawan, Phil si dokter, dan Leo si juru masak. Kapsul Phil berada di sebelah Astrid. Orang yang tidur di kapsul pertama adalah seorang dokter. Dan Josh tidak tidur di sebelah fisikawan. Di mana Josh? Mudah, Josh hanya bisa tidur di kapsul keempat. Jules dan Josh memasuki anjungan kapal luar angkasa. Dapatkah kamu menemukan sesuatu yang aneh di sini? Lihatlah keluar jendela. Burung tidak terbang di luar angkasa. Saatnya sarapan. Jules pergi ke ruang makan. Astaga, ada yang menghabiskan tabung terakhir selai kacang kesukaannya. Jules menginterogasi 3 tersangka. Josh berkata, "Bukan aku yang melakukannya, aku alergi kacang-kacangan." Astrid berkata, "Aku bangun menggosok gigi dan datang ke sini. Aku tidak tahu apa yang terjadi." Leo berkata, "Aku menyiapkan makanan untuk semua orang dan meninggalkan hostku selama 2 menit untuk pergi ke kamar kecil. Maaf, aku tidak melihat ada tanda-tanda pembobolan." Siapa yang berbohong? Tidak mungkin seseorang yang memiliki alergi bisa dikirim dalam misi luar angkasa. Jadi, Josh yang berbohong. Pesawat luar angkasa ini memiliki taman dan laboratorium khusus yang menyimpan sampel tanaman yang berbeda dari bumi. Malam ini seseorang membobol sistem dan menghancurkan beberapa tanaman yang sangat penting. Laboratorium itu dilindungi oleh kode sandi khusus. Jadi Josh menduga bahwa itu mungkin salah satu robot mereka. Kamera di lab telah rusak sebelum kejadian, jadi dia tidak bisa melihat bukti visual apapun. Bisakah kamu membantu Jules menemukan yang bersalah di antara ke-6 robot ini? Perhatikan lebih dekat robot ini. Bola lampunya pecah dan pecahannya berada di bawah kamera CCTV yang rusak. Jadi dialah yang menyabotase pekerjaan laboratorium. Untungnya, Jules berhasil memulihkan tanaman dan tak lama kemudian, mereka mendapatkan hasil panen yang baik. Dapatkah kamu menemukan sesuatu yang ganjil dalam gambar ini? Uang tidak tumbuh di pohon. Jules memetik banyak apel di kebun lab. Para kru tidak bisa makan banyak sekaligus, jadi dia memutuskan untuk mengawetkannya.
Menjelang pengalengan, Jules mengetahui bahwa ada yang telah mencuri semua buah. Dia menanyai para anggota kru. Leo berkata, "Kenapa aku harus menyabotase misi ini? Aku juru masak, jadi sudah menjadi tugasku untuk mengatur persediaan makanan." Josh berkata, "Aku melihat beberapa apel melayang di luar angkasa beberapa hari yang lalu. Aku mengambil foto, tapi bukan aku pelakunya." Dan Astrid berkata, "Aku sakit kemarin, jadi aku menghabiskan waktu seharian di tempat tidur. Aku tidak menyentuh makanan apapun termasuk apel." Siapa yang berbohong? Astrid. Dia bilang dia tidak menyentuh apelnya, tapi ada inti apel di sakunya. Sore harinya, Jules menerima pesan darurat dari Josh. "Bisakah kamu membantunya memecahkannya?" Secara matematis, teka-teki ini tidak masuk akal. Tapi jika kita memotong bagian atas dari keseluruhan persamaan, kita akan mendapatkan frasa "I love you." Keesokan paginya, Jules pergi untuk memeriksa kebun. Dia melihat seekor monster yang menyeramkan dan segera melaporkan keadaan darurat kepada kapten. Dapatkah kamu melihat monster itu juga? Sebelah sini. Jules mencoba menangkap monster itu, tapi makhluk itu berhasil melarikan diri darinya. Makhluk ini bisa berubah bentuk, jadi dia berubah menjadi salah satu anggota kru. Jules menginterogasi para tersangka. Kapten mengatakan, "Aku sedang melakukan video chat dengan keluargaku di kabin. Aku tidak melihat monster apapun." Jules berkata, "Aku mendengar suara keras dari koridor, tapi aku tidak bisa meninggalkan posku." Dr. Phil berkata, "Aku sedang sakit punggung, jadi aku berolahraga di gym." Siapa monsternya? Phil, lihatlah telapak tangannya. Keduanya tangan kiri. Monster ini tampaknya tidak paham tentang anatomi manusia. Jules mengurung monster itu di kandang dan sekarang tugasnya adalah menemukan Phil yang asli. Pecahkan teka-teki ini untuk membantunya menemukan lokasinya. Toilet. Jules menemukan Phil dan untungnya dia baik-baik saja, tapi ada yang salah dengan tempat ini. Dapatkah kamu melihat apa sebenarnya? Ada terlalu banyak jarum jam. Akhirnya Jules dan timnya mendarat di Mars. Mereka disambut oleh 5 penduduk lokal yang tampaknya tidak bisa berbahasa manusia. Dapatkah kamu mengetahui siapa bosnya di sini? Kelima pria ini mengenakan semacam mahkota, jadi sulit untuk mengatakan siapa yang menjadi raja. Tapi jika melihat sepatu mereka, kita akan melihat bahwa hanya orang keempat yang mengenakan sepatu yang berbeda dari yang lain. Dia pasti seorang yang istimewa. Jules melompat dari pesawat ruang angkasa tanpa parasut dan selamat. Bagaimana bisa? Pesawat luar angkasa itu tidak terbang. Pesawat itu berada di darat. Jules melakukan tur ke stasiun ruang angkasa antar planet setempat. Di sana dia melihat seorang penduduk lokal yang tuli yang datang untuk mengambil suku cadang yang telah dipesan sebelumnya untuk kapalnya. Bagaimana dia menjelaskan apa yang dia inginkan kepada layanan pengiriman? Dia mengatakannya saja. Dia cuma tuli, tapi kita tidak bilang bahwa dia bisu. Jules tidak sengaja menginjak kaki seorang penduduk lokal. Di Mars, ini adalah kejahatan serius. Jadi mereka segera menangkap Jules dan memasukkan ke sebuah ruangan dengan 3 pintu. Semua pintu mengarah ke kebebasan. Tapi sayangnya, setiap pintu menyembunyikan kejutan yang berbahaya.
Pintu pertama dijaga oleh anjing-anjing yang marah. Di balik pintu kedua, ada petasan besar yang menyala yang akan meledak dalam 5 menit. Seorang penjaga yang marah dengan tongkat menunggu di balik pintu ketiga. Mana yang akan kamu pilih? Jules dapat menunggu 5 menit sampai petasan meledak dan kemudian berjalan melalui pintu kedua. Jules kembali ke pesawat luar angkasa dan pergi ke ruang tunggu untuk beristirahat. Dapatkah kamu melihat sesuatu yang aneh di sini? Lihatlah layar besar itu. Ada screensaver video yang bertuliskan "Selamat datang di Mars". Cermin seharusnya membalikkan huruf-hurufnya, tapi ini tidak. Tiba-tiba Jules mendengar suara berisik dari laboratorium dan pergi ke sana untuk memeriksanya. Sebuah kesalahan membuat semua robot berdiri dan berjalan dengan cara yang kacau. Mereka bisa menghancurkan seluruh lab. Jules hanya punya satu pilihan, matikan robot-robot itu. Tombol apa yang harus dia tekan untuk menghentikan mereka? Tulisan "matikan semua robot" memiliki kabel yang terhubung dengan tombol ketiga. Jules memanggil anggota kru lain untuk membantunya memperbaiki kekacauan di laboratorium. Ada 3 emoji tersembunyi di lokasi ini. Dapatkah kamu menemukannya? Buku catatan di sini adalah emoji, seperti teleskop dan timbangan ini. Jules pergi tidur. Keesokan paginya, dia terbangun di sebuah stasiun luar angkasa yang ditinggalkan. Dia menjelajahi area tersebut dan menemukan 3 terowongan. Ada sebuah portal yang mengarah ke bumi di ujung setiap terowongan. Tapi ada sebuah twist. Monster luar angkasa yang menyeramkan menunggu di terowongan pertama. Kalajengking berbisa merayap di terowongan kedua. Terowongan ketiga memiliki detektor gerakan yang menyemprotkan asam kuat yang dapat melarutkan logam apapun. Jalan mana yang kurang lebih aman? Jules harus memilih terowongan kedua. Dia mengenakan pakaian antariksa yang akan melindunginya dari kalajengking.